Presentasi kami siang ini tentunya lebih seru dari konten TikTok di gadget kalian. Jadi jangan sampai scroll FYP dulu ya. Selamat pagi, Ibu Sidang selaku dosen mampu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hasil uji praktikum biokimia karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Kaliana Sari yang akan sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ananda Siawati, Desti Ayu Fadila, Ibu Raga, dan Sakti Maharani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya adalah moderator, penyampaian materi, tanya jawab, dan baik teman-teman saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan bersama. Sebelumnya teman-teman ketahui uji Benedict pertama kali diselenggarakan oleh seorang Amerika bernama Stanley Rosita Benedict. Benedict merupakan uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat, reduksi gula, meliputi semua jenis sakarida dan beberapa sakarida seperti glukosa dan maltosa. Uji Carlin merupakan salah satu gunakan untuk mendeteksi gula reduksi. Yang terakhir itu adalah uji untuk mendeteksi adanya kandungan atau polisakarida amilum akan berwarna akibat molekul amilosa yang membentuk senyawa amilopektin. Selanjutnya saya akan Anda membacakan materi yang pertama. Pada Anda silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan tujuan dan manfaat dari uji karbohidrat praktikum minggu lalu. Yang tujuan dari praktikum minggu pertama adalah untuk mengidentifikasi adanya gula-gula reduksi. Yang kedua untuk mengetahui adanya gugus reduksi pada monosakarida. Yang ketiga adanya polisakarida. Manfaat dari uji karbohidrat yang pertama yaitu kita dapat mengetahui karbohidrat itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, karbohidrat itu karbohidrat kaya akan nutrisi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kandungan gula dalam karbohidrat dari uji yang dilakukan minggu lalu. Perlu teman-teman ketahui karbohidrat merupakan persamaan karbon, hidrogen dan banyak dapat di alam dengan rumus empiris CnH2ON. Adapun alat dan bahan di praktikum minggu lalu yang pertama itu adalah yang kedua tabung reaksi, gelas beker, tabung aren, gelas beker, dan kayu, kemudian penjepit kayu, PTT, dan lalu kemudian pisau. Bahannya itu ada 5. Bahannya itu ada 5. Yang pertama dijen Benedict, yang kedua Friendly A dan B, yang ketiga dijen Claudio, kemudian bahannya ada aquades, untuk sampelnya mangga dan jambu. Untuk prosedur skema karbohidrat, yaitu sampelnya kan ada 2. Untuk diuji Benedict setelah dimasukkan ke dalam tabung dengan lijen Benedict dipanaskan dalam selama 1 menit, lalu didiamkan hingga dingin bahan warna menjadi awalnya orange dan kuning. Untuk diuji Benedict setelah dipanaskan selama 1 menit terjadi perubahan warna juga yang untuk awal mulanya orange jadi merah terdapat endapan di sampel jagung mulai awal mulanya menit kemudian menjadi kuning terdapat endapan. Untuk diuji iodium
Setelah diberi sampel, kemudian digoreng dan dipanaskan memakai api Bunsen selama kurang lebih 1 menit hingga mendidih, lalu didinginkan perlahan. Jadi reaksi positif yang terjadi di mangga yaitu aroma orange, jadi kemerahan amilopektin, kemudian itu di jagung itu warna kuning berubah menjadi orange. Sekian presentasi uji karbohidrat akan dilanjutkan oleh Desti Fadilah. Terima kasih. Terima kasih kedengarannya. Saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan, yaitu di sini saya akan membahas tentang yang pertama, itu uji genetik. Uji genetik digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi seperti glukosa dan fruktosa. Dalam uji ini kita dapat mendeteksi karbohidrat dari sampel mangga dan jagung. Kemudian ekstraksi dicampur dengan larutan genetik, kemudian tembaga buah jika terdapat gula reduksi dalam sampel, maka akan terjadi reaksi antara gula reduksi dengan ion tembaga dalam larutan genetik membentuk endapan. Kemudian poin kedua, uji value juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi dan sampel karbohidrat. Dalam uji ini kita dapat mengukur karbohidrat dari sampel mangga dan jagung. Karbohidrat dari sampel mangga dan jagung kemudian mixer tersebut dicampur dengan larutan vanilin yang terdiri dari larutan vanilin A, larutan kuparas dan sulfat, dan larutan vanilin B, larutan natrium hidroksida dan natrium kalium latrat. Jika terdapat gula reduksi dalam sampel, maka akan terjadi reaksi antara gula reduksi dengan larutan vanilin membentuk endapan tembaga oksida yang berwarna merah bata. Warna endapan yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan keberadaan gula reduksi dalam sampel. Yang ketiga, uji yodium. Uji yodium digunakan untuk mendeteksi keberadaan amino atau karbon dalam sampel karbohidrat. Dalam uji ini kita dapat mengukur ekstrak karbohidrat dari sampel mangga dan jagung. Kemudian ekstrak tersebut dicampur dengan larutan iodin. Jika terdapat aminum dalam sampel, maka akan terjadi reaksi antara aminum dengan iodin. Reaksinya itu membentuk kompleks berwarna biru atau ungu. Karena kompleks yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan keberadaan aminum dalam sampel. Terima kasih. Selanjutnya ada pengujian yang akan dibahas adalah hasil praktik iodium kimia lemak. Masih di WA ya, Bu? Ini langsung ke situ aja. Bukan ini. Ini kelompok sebelum soalnya. Masih di WA kayak. Save dulu kali. Ini makanya. Cek ya. Ini bukan harusnya ini loh. Gimana aja. Gak bisa. Folder dokumen. Ada Pak. Karbohidrat. Kita jelas. Ada yang di download aja. Ya ke download ya? Tadi udah pada bisa pakai laptop aku bisa nggak ya? Tapi harus share screen lagi ya, kelamaan ya. Langsung diketik.
yang di download aja nggak ada. Karbohidrat. Coba ke share. Iya, Langsung ke sini dipencet nggak bisa. nggak bisa. Bukan ini lagi coba ini. Gak ada ya. Karbohidrat lagi. Bukan juru biokimia. Coba kirim ulang, Rin. Udah. Belum keluar. Di situ juga bisa harusnya. Nggak bisa diunduh ya. Coba punya lagi. Coba ya. Coba deh. Udah subscribe. Langsung colok udah. Colok guys. Agak susah ya. Tolong satu. Bisa gini aja. Selanjutnya adalah penyampaian tujuan dan manfaat. Bisa Pak. Bisa. Selanjutnya adalah penyampaian tujuan dan manfaat dari rumah. Saya dipersilakan untuk PFA mengerjakan Tujuan praktikum di luar kemarin itu mengetahui kelayakan dan komunikasi pada minyak. Dua, mengetahui sifat asal bahan minyak. Tiga, manfaat memahami kelarutan lemak. Tiga, kita dapat memahami suatu asam lemak termasuk asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Bahwa gula lemak dan lemak merupakan golongan senyawa organik dan tersusun atas asam lemak dan glikserol.
indikator pH, suhu, mikroskop, dan kebetulan terpadu. Bahan yang digunakan yang pertama ada air, dan yang kedua etanol 96%, yang ketiga kloroform, keempat ether, kelima Na 2CO3 1%, enam kalium hidroksid atau ketujuh H2SO4 yang ke-8 alkohol 70%, yang ke-9 minyak goreng, ke-10 minyak jelantah, 11 minyak lemak nabati atau margarin, yang 12 lemak hewani atau mentega, yang ke-13 rumusan lemak daging atau gaji kolesterol. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya penyampaian materi prosedur kerja kepada Santi Maharani. Selaku penyampai materi saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan prosedur kerja untuk dikeluarkan. Yang pertama, masukkan masing-masing 2 ml dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml minyak goreng atau lemak hewan dan lemak nabati masing-masing tabung reaksi. Tutup mulut tabung dengan gigi jari lalu tutup dan biarkan pancaran selama 5 menit. Selama yang terjadi pada jari untuk uji masukkan 2 ml kloroform, kemudian tambahkan 2 ml kolesterol, kemudian diaduk bahan-bahan dari tambahkan 2 ml H124, kemudian tabung digoyang-goyang amati perubahan warna pada lapisan kloroform dan lapisan abu-abu. Untuk uji kolesterol, masukkan 2 ml kolesterol ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 ml alkohol 70%. Tabung reaksi dipanaskan hingga mendidih, kemudian didinginkan. Larutan disaring dari endapan kristal yang terbentuk diamati dengan mikroskop dan digambar. Untuk uji gas pot, siapkan 2 tabung reaksi lalu diberikan larutan sebanyak 1 ml minyak goreng dan minyak jelantah. Tambahkan 1 ml lalu dikocok. Ambil larutan tadi dalam awan, keringkan lalu isapkan pada selanjutnya hasilnya tikum. Untuk melakukan dari minyak goreng terjadi pada aquades terjadi 2 fase endapan, kuning yang di atas dan di bawah tidak larut. Untuk etanol hasil praktikum keluarkan dari yang pertama sampel minyak goreng aquades terjadi 2 fase endapan kuning di atas, jernih di bawah dengan hasil keluarkan tidak larut. Untuk etanol 96%, 3 fase kuning atas dan bawah berwarna jernih tidak larut. Kloroform jernih larut. Untuk ether endapan kuning jernih tidak larut. Na2CO3 1%, endapan kuning di atas keruh tidak larut. Pada sampel hewan, aquades, endapan kuning di bawah tidak larut. Etanol 96%, 2 fase atas kuning bulat jernih tidak larut. Untuk kloroform kuning dengan hasil larut. Ether 2 fase atas kuning dan bawah keruh tidak larut. Na2CO3 1%, 2 fase atas kuning bawah jernih dan tidak larut.
Untuk sampel lemah nabati aquader terjadi dua fase, atas kuning, bawah keruh, tidak larut. Pada etanol 96%, dua fase, atas kuning, bawah keruh, tidak larut. Kloroform, dua fase, atas kuning, bawah keruh, tidak larut. Ether dua fase, atas keruh, bawah kuning, tidak larut. Na2CO3 1%, kuning keruh, tidak larut. Keasaman, Pak. Hasil untuk uji keasaman, sampel minyak goreng pH 6 asam dengan hasil positif. Untuk minyak jelantah pH 5,8 asam basa positif negatif. Lemak hewani pH 6 asam positif. Lemak nabati pH 5,8 asam basa tidak negatif. Pada uji uji lemak hewan, dua fase bawah gelembung atas terus setelah ditambah pada S4, dua fase atas kolom merah bawah asam sekunder dengan hasil positif. Pada uji hasil kolesterol, nampak terlihat bintik-bintik dalam pengamatan menggunakan mikroskop, hasilnya positif. Pada uji grass spot, sampel minyak baru, bening atau transparan dengan hasil positif, minyak jelantah larutan kuning dengan hasil positif. Kesimpulan, dalam praktikum biokimia, uji lemak menggunakan larutan, uji absorpsi, uji kelarutan kolesterol, dan uji grass spot memberikan informasi yang berbeda-beda tentang ukuran dan konsentrasi dalam sampel. Uji kelarutan digunakan untuk mengidentifikasi larutan lemak dan pelarut tertentu. Uji absorpsi digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol dalam lemak. Uji kristal kolesterol digunakan untuk menginformasikan keberadaan kolesterol dalam lemak. Uji grass spot digunakan untuk identifikasi jenis lemak dan sampel berdasarkan pola terbentuk. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memperoleh informasi yang berguna tentang komposisi, kelarutan, keberadaan kolesterol dalam lemak. Praktikum biokimia dengan uji lemak membantu dalam memahami tentang sifat dan karakteristik lemak dalam ilmu biokimia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang hendak bertanya, kami berikan kesempatan 15 menit untuk bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari penyampaian tadi dalam ini saya ada pertanyaan atau uji karbohidrat dan lemak ya. Pada uji karbohidrat kan disampaikan itu pada tujuannya untuk mengetahui adanya gugus reduksi pada monosakarida. Yang ingin saya tanyakan, apakah gugus reduksi itu ditemukan dan kalau ditemukan gugus apa? Apakah gugus reduksi itu ditemukan dan rumusnya apa namanya? rumusnya apa namanya? Gugusnya apa namanya? Ya. Kedua. Dalam uji kelarutan Contohnya glukosa dan lemak tadi, saya dengar di orang Ya. itu pada uji lemak nabati pada kloroform itu hasilnya tidak larut. Tidak larut. Yang ingin saya tanyakan kenapa dia tidak larut dan menghasilkan dua fase itu? Oke. diuji apa? Kenapa dia tidak larut dan menghasilkan dua fase? Diuji apa? Diuji apa, Pak? Belum ada batu. Yang lainnya ya, yang belum bertanya ini.
Soalnya Aku nyari di itu ya. Bertanya terkait fungsi diri pada uji klinik. apa fungsi? Apa fungsi? Maaf, Saudara Arif boleh diulang? Apa fungsi reaksi Fermi pada uji klinik? Reaksi Franklin. Nanti kalau mau jawab ngomong ya. Biar Pak ini diskusi sama. Saya baca dulu yang itu. Ini punya Mas. Punya Ariel sama. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Punya Mas Arif tadi bilang Mas Arif udah ini apa ini udah dikasih juga ke gue udah ya Nggak jadi. maaf biasa dicariin dibacanya coba makasih Dipersilakan untuk Jimiko ingin bertanya. Sabar. Jadi saya akan bertanya kenapa terjadi perubahan warna pada uji katolik. Kenapa terjadi perubahan warna pada uji katolik? Perbedaan kan kalau itu ini Mbak mau tadi karena ini cukup kolesterol tinggi. Jawabannya dari mana berarti? Jabatan di sini perbedaan Sampai cukup tinggi. ini jawaban ini perbedaan. Yang ini kan Mana yang lebih Mau dikata tak? Terima kasih. Selanjutnya Terima kasih. Selanjutnya kelompok kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. untuk pertanyaan dari Putri Harum Zakia Itu apa yang membedakan antara mentega dan margarin dan mana yang lebih baik untuk digunakan? Perbedaan mentega dan margarin itu mentega terbuat dari lemak susu. Susu hewan. Untuk perbedaan mentega dan margarin, mentega itu terbuat dari lemak hewan, kemudian margarin dari lemak nabati. Sebagian besar margarin mengandung hingga 0 kadar kolesterol, sedangkan mentega mengandung cukup banyak kadar kolesterol cukup tinggi. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Nugroho, apa fungsi fraksi feeling pada uji feeling? Menjawabnya, fraksi feeling adalah fraksi yang mengandung ion CO2+, berwarna biru transparan, berfungsi untuk menunjukkan adanya gugus aldehid atau CHO yang ditandai dengan timbulnya endapan CO2O berwarna merah bata.
di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niko. Mengapa terjadi perubahan warna pada uji karbohidrat? Perubahan warna ini terjadi karena molekul iodium reaksi dengan amilosa dan amilopektin. Untuk mengetahui suatu gugus adalah gugus reduksi, kita perlu memahami proses di mana suatu senyawa kehilangan oksigen atau hidrogen. Nama gugusnya aldehid dan gugus ketol. Untuk pertanyaan kedua, dalam uji kelarutan lemak nabati, kenapa tidak larut dalam klorofol? Klorofol tidak larut dalam lemak nabati karena keduanya memiliki sifat polar. Klorofol lebih mudah larut dalam pelarut polar seperti air atau etanol. Cukup tadi. Sampai sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, oke, alhamdulillah ya sudah semuanya presentasi. Sebelum saya berbicara terkait umum, ini saya mau evaluasi untuk kelompok 4 ya. Kalau dilihat dari kesulitan, jangankan untuk materinya ya, seragam mereka pun solid. Nah, ini patut dicontoh. Ini kasih plus dulu dong. Bangga menggunakan alma mater ya. Ini alma maternya pada kemana? Enggak ya. Sebenarnya gini aja sih, apa namanya, sesekali lah ya kalian menggunakan alma mater. Jadi kalau pas dokumentasi itu kelihatan kalau kalian itu ada alma mater ya. Oke, sayangnya tadi ada kata-kata terakhir itu ya, apa kalau sayang diungkapkan gitu ya. Kalau saya mau bilang sayang tapi ada nyanya, sayangnya. Sudah bagus ya, presentasinya sudah, pembagiannya sudah oke. Hanya saja itu tadi ya, kendala nggak tahu saya tadi ada permasalahan apa, jadi dari presentasi satu ke presentasi yang kedua itu panjang banget durasinya ya, itu makan waktunya wow ya. Ya, yang rencananya itu jam 10 atau setengah 11 selesai, ini mau hampir jam 12 baru selesai. Karena memang hal-hal seperti ini yang sering terjadi ketika kita melaksanakan perkuliahan secara luring. Bukan suatu masalah ya, ya untungnya ini masih tetap jadwal saya kan sebetulnya ya. Artinya kita harus mensiasati ini, terutama yang ada di Zoom, yang besok mau presentasi jangan sampai ini terulang ya. Kalau memang dirasa nanti ribet nyiapin laptop ke LCD-nya, silahkan sepakati saja yang cocok dengan LCD-nya, pakai itu saja laptopnya. Ya, jadi nggak bolak-balik colok, bolak-balik nyeting, itu kan butuh waktu kan ya. Nanti filenya bisa dikirimkan ke WA yang ada di laptop itu, gitu ya. Itu mensiasatinya seperti itu. Kalau nggak begitu nanti lama banget. Ya kalau cocok dengan laptopnya, kalau enggak lah balik lagi nyari lagi. Nanti waktunya hanya habis di situ. Nah kemudian pastikan materi itu tersimpan dengan baik di satu file, biar kalian itu nggak bingung nyari-nyarinya. Ya padahal kalau kalian ini misalkan dalam satu kelompok itu sudah punya grup misalkan atau sudah disimpan di WA, kan tinggal di-download saja. Secara otomatis kan dia akan muncul di PC yang digunakan untuk presentasi. Karena saya perhatikan mungkin karena kalian belum terbiasa presentasi jadi masih kaku ya, masih gagap istilahnya. Jadi belum lihai gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini semua adalah proses pembelajaran. Bayangkan ya, pertanyaan Abi aja tadi bikin 5 orang panik di depan ya. Nanti kalau kalian ujian akhir, jangan berharap 5 orang. Hanya 1 orang, diri kalian sendiri. Tidak boleh temannya membantu. Jadi jadikan ini sebagai ajang kalian untuk belajar berkomunikasi dan memanajemen waktu yang baik. Kenapa masih panik? Kenapa masih bingung? Itu tadi jawabannya. Karena enggak ada di laporan. Kalau ada di laporan, kan nggak perlu nyari-nyari lagi. Semua sudah tertera di situ. Ya, kuliah zaman sekarang itu yang benar-benar enak banget ya. Dimanapun tempat, selama kuota ada, sinyal ada, kita bisa akses. Dulu ingat saya betul zaman kuliah saya S1 ya, itu zaman jadul dulu. Jangankan HP Android ya, HP WA aja belum ada. Jadi kita itu benar-benar pasrah di depan itu hanya dengan laporan yang kita sajikan. Jadi kalau nggak ada di laporan itu tadi, kita nggak bisa jawab sama sekali. Kalau sekarang nggak ada di laporan bisa browsing. Gampang banget. Kalau dulu udah bisa. Nah itulah kelebihan yang sekarang. Jadi dengan yang sudah lebih itu tadi, harusnya lebih singkat waktunya. Jangan malah semakin lama. Ini molornya lama banget ini, ya.
dengan kesalahan teknis lah, inilah itulah ya. Jadi harapannya untuk presentasi yang akan datang setelah kita praktikum luring itu kita bisa memanajemen waktu. Ya, jadi siapkan saja satu laptop yang memang itu kesepakatan bersama ya. Kalau memang nggak mau pakai flash disk yang itu bisa nular virus, ya udah dikirim aja ke WA, kan bisa di-download dengan mudah. Ya, tidak perlu colok mencolok lagi. Kan dalam hal ini memang butuh kerjasama yang baik, baik dalam kelompoknya maupun dalam satu timnya. Ini tim besar ini yang nantinya harus saling mensupport satu sama lain, gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok terakhir ya, kelompok 4. Kalau dilihat dari pembahasannya ya seperti pada yang sudah-sudah ya, nanti silakan ditambahkan itu tadi yang belum ada di laporan ya, kenapa begini, kenapa begitu. Karena itu penting sekali untuk menjawab. Kalau cuma sekedar tahu oh ya warnanya merah, udah ya cukup ya, itu jangankan apa ya, kali apa yang praktikum ya, yang nggak praktikum pasti akan bingung. Kenapa kok warnanya merah? Kenapa kok nggak warna ini? Nah, itu tugas kalian untuk menjelaskan ya. Jadi itu besar harapan saya untuk kalian bisa memperbaiki prosesnya ya. Jangan sampai di presentasi berikutnya semolor ini lagi, karena ini menjadi pembelajaran yang besar ya. Jangan sampai nantinya kalian kejebak dengan kondisi ya. Karena kalau sudah kejebak kondisi itu maju mundur salah mundur. Apa maju mundur salah semua ya, bingung saya mau ngapain gitu. Dan jadikan pembelajaran juga sesuatu yang penting itu harus dicatat ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan selama itu masih ada nyambung itu bisa dijadikan bahan untuk menjawab. Oke? Paham ya? Ya. Baik, untuk yang ada di Zoom dipersiapkan untuk besok ya. Saya tidak mau semolor ini lagi. Jadi silahkan dipersiapkan sebaik mungkin dengan segala apapun yang dibenahi lah ya, jangan sampai terulang dengan waktu-waktu yang banyak terbuang gitu. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.